Belum move on dari film Thailand berjudul Medium, film horor dokumenter yang disutradarai oleh Rizal Mantovan ini turut menggandeng tokoh indigo Risa Saraswati. Waralaba Jurnal Risa masih menjadi propaganda di pasarnya dengan alur cerita lengkap dan menjanjikan. Meski beberapa kisah dirajut secara apik dalam Danur Universe, kali ini kisah berfokus pada seorang bintang tamu yang diteror makhluk bengis paling ditakuti bernama Samek. Kisah satu ini adalah kejadian nyata dari tim Jurnal Risa saat menjalankan investigasi terbaru mereka. Rekaman dokumenter dari seluruh tim diedit sedemikian rupa untuk menampilkan kengerian luar biasa dari makhluk astral terkuat itu. Diadaptasi dari dokumenter fenomenal bagaimanakah kengerian iblis Samek dalam menggetarkan keimanan manusia? Berikut ceritanya. Film dimulai dari rekaman kejadian kerasukan yang pernah terjadi di penjuru Nusantara. Bahkan ada adegan tarik kuda lumping yang syarat akan tradisi kesurupan. Narator di balik layar mengungkapkan bahwa di kalangan masyarakat masih percaya dengan makhluk gaib yang merupakan manifestasi dari bentuk rasa takut manusia. Kepercayaan itu semakin kental dan mengakar kuat di kalangan masyarakat Indonesia sejak dulu kala. Tepatnya 2 tahun yang lalu, tim Jurnal Risa membuat film dokumenter tentang eksistensi makhluk gaib. Ahli antropologi Profesor Mulyanto Abdullah mengungkapkan bahwa eksistensialisme adalah paham manusia pada hubungan di titik relasi. Yang tidak tampak atau gaib belum tentu tidak bisa eksis karena di saat manusia percaya mereka ada, maka eksistensinya bisa dianggap ada. Sang profesor menegaskan bahwa sesuatu yang tidak dibilang tidak benar Sang profesor menegaskan bahwa sesuatu tidak bisa dibilang tidak benar hanya karena belum bisa dibuktikan saat ini. Adegan berganti pada seorang narasumber indigo, yaitu Risa Saraswati. Ia memperkenalkan diri sebagai penulis, pemain band, dan konten kreator di YouTube Jurnal Risa. Selain itu, Risa Saraswati juga bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ia mengaku sebagai indigo sejak kecil yang sudah terbiasa melihat hantu. Teman masa kecilnya pun diketahui adalah bangsa tak kasat mata bernama Peter, William, Hans Hendrik, Jensen, dan bahkan Marianne. Meski awalnya takut, Risa mulai menuliskan kisah hidupnya dengan teman gaib itu dan membuka gerbang dialog dengan mereka. Banyak orang yang menganggapnya berbohong dan berhalusinasi, namun Risa bersikeras apa yang disampaikan adalah nyata. Ia mengaku pernah bertemu dengan satu sosok yang paling menakutkan, bahkan sampai tak berani menyebut namanya. Ia tak sengaja memanggil sosok itu di konten YouTube-nya. Ia meyakini jika nama makhluk itu disebut, maka sosok tersebut akan datang dengan kemarahan besar. Risa mengaku jika semua keluarganya dianugerahi Tuhan dengan kemampuan luar biasa, yaitu bisa berkomunikasi dengan hantu. Itulah yang membuat dia yakin Jurnal Risa akan sukses berat. Tepat pukul 11:20 mereka sampai di lokasi pembuatan konten horor. Ia sengaja membuat channel itu untuk memperkenalkan makhluk halus pada penontonnya. Semua anggota keluarganya diajak menjadi konten kreator sekaligus main film dan dapat cuan. Setelah semua siap, Risa mengucapkan salam untuk membuka acara YouTube-nya itu. Mereka sudah berada di daerah Subang yang sengaja tidak disebutkan nama lokasi syutingnya itu. Ia memperkenalkan semua anggota keluarga dengan privilege indigonya. Mereka adalah Dimasta, Niko, Indi, Kakang, Riri, Fahrul, Angga, dan Jeffrey. Mereka mengaku akan melakukan pembersihan di saat penelusuran untuk menjaga setiap anggota keluarga. Jam 2 siang, peserta uji nyali tiba di lokasi syuting dan disambut oleh tim Jurnal Risa. 3 orang yang akan menjadi uji nyali itu adalah Ardi, Feli, dan Prinsa. Angga memimpin doa sebelum mulai penelusuran dan uji nyali. Untuk Jurnal Risa, bangsa dan negara. Ardi memperkenalkan diri sebagai penggemar berat Risa Saraswati. Hal itu yang membuat ikut terjun sebagai peserta uji nyali. Sementara Feli merasa penasaran dengan sosok mistis yang selama ini belum pernah ia jumpai. Saat Prinsa mengutarakan pendapatnya tentang Jurnal Risa, ia mengaku kepengen lebih eksis lagi daripada yang gaib karena penggemar Risa tahu semua nama-nama hantu, namun namanya sendiri tidak banyak dikenal orang. Seketika itu, tikus kecil menyeringit di samping Prinsa seperti mau mati. Hujan turun deras hingga proses syuting terpaksa dihentikan.
Malam harinya pukul 9, tim jurnal Risa memulai penelusurannya untuk mencari penghuni astral di lokasi tersebut. Para anggota mulai peluk-pelukan di saat satu pria merasa sakit kepala. Mereka mulai mendengar suara aneh dari sudut gelap. Dimasta membawa Prinsa untuk mendekati energi besar yang bisa ia rasakan di sekitar. Sementara itu, Risa membawa Feli ke tempat lain hingga terdengar suara tangisan manusia. Pengen nangis banget ya, astagfirullahaladzim. Ya kan, kelihatan kan? Tepat di atas mereka terdengar suara gemerisik daun yang cukup berisik ternyata. Risa mulai kerasukan setan dan tersadar dengan sendirinya. Ia mengaku tak sanggup berada di situ karena terlalu banyak makhluk halus. Feli ditinggalkan untuk uji nyali dengan 2 pasang kamera yang berada di atas dan di bawah. Ardi dan Prinsa pun ditinggalkan di tempat terpisah yang cukup berdekatan. Mereka dibekali dengan kamera pengintai yang akan merekam aktivitas selama ditinggal sendirian. Sementara itu, Risa bersama keluarganya memantau monitor untuk mengawasi jalannya uji nyali. Tiba-tiba, Prinsa kerasukan setan dan langsung ditangani oleh tim jurnal Risa. Setelah dirasa cukup, mereka melenggang pergi untuk pulang ke rumah. Pagi harinya mereka melihat rekaman hari kemarin di mana Prinsa menyebut nama Samek. Risa langsung murka mengetahui hal itu. Samek adalah sosok yang paling ditakuti oleh tim jurnal Risa karena orang-orang menyebut namanya merasa didatangi oleh Samek. Mereka memutar kembali rekaman Prinsa saat kerasukan iblis Samek yang sangat mengerikan itu. Tim dokumenter sepakat untuk mengikuti perkembangan Prinsa sampai ke kehidupan sehari-harinya. Meski sebenarnya Prinsa adalah penyanyi, namun dalam film ini Prinsa digambarkan sebagai gadis biasa. Ia berbelanja ikan mujair di pasar tradisional untuk dimasak bersama keluarga di rumah. Saat hendak pulang, orang-orang mulai mengenalnya setelah kerasukan di YouTube jurnal Risa. Mereka bahkan minta foto pada Prinsa karena sangat senang bisa berjumpa dengan gadis yang kerasukan sampai viral. Setelah bekerja sebagai PNS sekaligus penulis, pemain band, pemain film, dan konten kreator, Risa tak lupa mengunjungi Prinsa yang mungkin dirasuki oleh Uwas Satirah yang merupakan satu kerabat jauh dari keluarganya sendiri. Jika benar tubuh Prinsa dikuasai Uwas Satirah, maka dalam 5 hari jiwanya akan hilang. Dalam perjalanan itu, Risa sempat diganggu oleh kejadian mistis dalam mobil hingga ia menginjak rem mendadak. Di waktu yang sama, Indi dan Angga sudah berada di rumah Prinsa untuk memeriksa kondisi saat ini. Bayu, sepupu Prinsa, tak mau ketinggalan informasi dan mempertanyakan maksud kedatangan mereka. Prinsa menjelaskan jika tim jurnal Risa bersikap baik padanya dan tidak memeriksa kondisi kesehatan saat ini. Angga dan Indi menegaskan jika tim jurnal Risa merasa bahwa Prinsa ketempelan setan. Walaupun gadis itu merasa baik-baik saja, namun tim jurnal Risa tetap bersikeras hendak membersihkan tubuh Prinsa. Angga mendekati gadis itu dan menempelkan telapak tangan ke kepala Prinsa. Anehnya, Prinsa langsung pergi dan masuk ke dalam rumah. Indi melihat Risa ada di dalam rumah itu dan langsung menghampiri. Seketika itu, Indi berteriak kencang jika ia melihat Uwas Satirah ada di sana. Tangan Indi terluka lebar dengan bekas merah yang berdarah. Bayu menghampiri Prinsa yang duduk termenung di ujung kamar. Indi mengaku bertemu dengan Uwas Satirah di rumah Prinsa. Sosok gaib itu sering menjelma sebagai orang yang kita kenal. Indi melihat Uwas Satirah yang menjelma sebagai Risa dan langsung menghampirinya. Setelah melihat sosok gaib di rumah Prinsa, tim dokumenter diizinkan untuk memasang kamera pengawas. Pada jam 2 dini hari, kondisi rumah Prinsa tampak lengang dan sepi. Tiba-tiba muncul penampakan mistis dengan jubah putih. Sosok itu berjalan ke arah jendela dan sang kameramen langsung menghampiri selimut berjalan itu yang terlihat seperti ada 2 wanita di dalamnya. Saat kain putih itu terhempas, ternyata sosok gaib terdengar melesat kian kemari hingga membuat kameramen kebingungan. Seketika itu, Ngapain sih? Prinsa ikut heran melihat tingkah kameramen yang ketakutan di rumahnya sendiri. Ia pun melenggang pergi ke kamar hingga pagi kembali tiba. Hari itu, Prinsa diundang ke dalam acara podcast setelah memiliki akun YouTube pribadi selama 5 tahun. Sesampainya di lokasi syuting, Prinsa diajak ngobrol tentang dunia percintaan. Pulangnya, Bayu bercerita dengan tim jurnal Risa jika Prinsa marah-marah saat podcast tadi.
Tim jurnal Risa mengungkapkan jika tubuh Prinsa harus dibersihkan lagi dari energi negatif. Mendengar hal itu, Prinsa semakin murka dan berkata jika dirinya tidak dirasuki oleh iblis Samek. Ia mengungkapkan nama itu secara berulang kali dan langsung mengunci diri di dalam kamar. Jam 2 dini hari, Prinsa keluar dari kamar dan bertingkah sangat aneh. Pagi harinya, tim jurnal Risa bingung mencari keberadaan Prinsa yang tak ada di dalam kamar. Mereka memeriksa CCTV dan menemukan rekaman Prinsa saat bermain dengan pisau tajam. Bayu mendapat telepon dari Fras Manajemen yang hendak melakukan sesi pemotretan untuk Prinsa. Bayu terpaksa membatalkan jadwal pemotretan itu karena Prinsa menghilang dari rumah. Fras justru berkata jika Prinsa ada di studionya. Sontak, Bayu dan tim bergegas menemui Fras dan mencari keberadaan Prinsa di tempat itu. Risa mendapat rekaman video saat Prinsa menyelinap masuk ke studio foto. Mereka bingung siapa yang merasuki Prinsa, apakah Uwas Satira atau iblis Samek. Risa langsung mengambil foto lama keluarganya untuk menunjukkan foto Uwas Satira di depan kamera. Hidup nenek Satira memang sangat jauh dari agama. Nenek Risa pernah memberikan mukena, namun Satira menolaknya. Tak lama setelah itu, Nek Satira meninggal dunia dan arwahnya menghantui keluarga Risa karena memberinya mukena. Kakek Risa pernah berusaha mengikat arwah Nek Satira dengan dibantu seorang warga yang berasal dari desa Satira. Dan sejak saat itu, arwah Uwas Satira mengalami transformasi menjadi iblis Samek. Risa menasihati anaknya yang bermain di depan rumah untuk berhati-hati saat main ayunan. Risa heran melihat anaknya digendong suami. Ternyata sosok anak kecil yang main di ayunan putar itu adalah hantu. Malam harinya setelah sholat, Risa direkam oleh sang suami dan mendapati tangannya gatal-gatal. Anak mereka Ari tiba-tiba hilang dari kamar, entah pergi kemana. Suami Risa berkata jika dari tadi Ari tidur di kamarnya. Risa bingung karena pas sholat tadi ia bisa mendengar suara Ari bermain bersamanya. Mereka pun memeriksa kamera monitor bayi dan melihat sosok hantu di samping ranjang Ari. Tak disangka Ari demam tinggi dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Risa menangis jadinya hingga tim jurnal Risa datang bersama untuk menjenguknya. Riri menemui bapak yaitu sebutan untuk kakek Aceng. Ia hendak meminta bantuan karena Prinsa tidak sengaja menyebut nama Ua di konten YouTube. Si bapak marah-marah karena hal itu sangat berbahaya. Di waktu yang sama, Prinsa kembali bertingkah aneh dan gak mau sholat. Bayu sampai memaksa Prinsa untuk mengenakan mukena, namun gadis itu selalu mengelaknya. Tapi kok aing mau dipakai? Uwas Satira yang sudah berevolusi menjadi Samek mengaku lebih senang mendekam di sawah yang terhampar luas daripada di surga. Bayu tercengang mendengar hal itu lagi, apalagi suara Prinsa berubah menjadi sosok nenek tua. Pagi harinya, Prinsa merekam dirinya sendiri setelah hari ketiga melakukan pembersihan raga. Ia mengaku lelah karena harus dibersihkan berulang kali. Ia mulai melakukan berbagai macam hal tanpa memiliki kesadaran. Malam itu, Prinsa memilih untuk tidak tidur agar bisa berjaga-jaga. Indi ikut menemani tidur di kamar Prinsa. Mereka bercengkrama berdua di atas ranjang, namun sikap Prinsa mulai terlihat aneh. Indi melenggang pergi secara perlahan agar tidak dilukai oleh hantu Samek. Naasnya, Prinsa terus mengikuti seiring listrik rumah yang mulai padam. Indi bergegas mengambil senter untuk mencari keberadaan Samek. Seketika itu, Indi mendorong tubuh Prinsa dan berusaha melarikan diri. Naasnya, pintu kamar terkunci dengan sendirinya. Hingga Indi terjebak di sana bersama Samek. Tubuh Prinsa terlihat merangkak naik ke atas tembok, sementara Indi masih mencari keberadaan iblis yang menghilang itu. Indi semakin merintih ketakutan dan Bayu bersama Angga dan Jeffrey menghampiri Indi di mana Prinsa duduk menunduk di atas ranjang. Gadis itu kerasukan dan menginginkan ratusan mayat untuk diserap jiwanya. Indi berkata ada Uwas Satira di sana. Di waktu yang sama, Risa menjemput bapak untuk membersihkan rumah Prinsa dari teror gaib. Pria itu memercikan air ke penjuru ruangan sementara tubuh Prinsa terus mengerang dan memberontak hebat. Prinsa diseret menuju ke ruang tengah dan bertemu si bapak. Iblis itu mengungkapkan jika ia tidak berniat mengganggu, namun anak-anak itu memanggilnya untuk datang.
Bapak meminta si iblis untuk pergi dari tubuh Prinsa dan pulang ke asalnya. Karena iblis Samek tak mau menurut, Bapak terpaksa membacakan ayat pengikat iblis. Air suci turut dipercikan ke wajah Prinsa hingga membuat si iblis kepanasan. Prinsa kian memberontak hebat dan mengambil pisau dari dapur. Prinsa melompat ke atas meja dan menyerang Bapak dengan pisau tajam. Bayangan di cermin menunjukkan wujud asli dari iblis Samek yang merupakan jelmaan Uwasatira. Risa terpaksa menenangkan uaknya dan memberi pilihan agar masuk ke dalam tubuhnya saja. Bapak kembali datang dan Prinsa langsung tersadar dari kerasukan setelah disembur. Gadis itu menangis di pelukan Bayu dan pagi kembali menjelang. Bapak menyarankan Risa dan tim untuk pergi ke desa Uwasatira. Hanya mereka yang bisa mengikat Uwa dan mereka jugalah yang memberi nama Samek pada Uwasatira. Prinsa turut dibawa ke kampung halaman tempat Uwa berasal. Mereka harus kembali mengikat iblis Samek karena jika tidak, maka nyawa Prinsa yang jadi taruhan. Dalam perjalanan itu, Prinsa kembali kerasukan setan dengan menggunakan bahasa Sunda. Ia bertanya hendak dibawa kemana. Sambil tertawa cekikikan, iblis itu mengaku tidak takut jika dibawa ke tempat lahirnya sendiri. Sesampainya di ujung desa, mereka harus melintasi jembatan bambu yang tampak rapuh. Rombongan pengantar jenazah dari pedalaman desa pun melintasi jalan yang sama hingga berpapasan dengan tim jurnal Risa. Anehnya, keranda yang membawa tampak kosong, tak ada mayat. Sesampainya di desa kelahiran Uwasatira, berbagai ornamen adat menjuntai di sepanjang jalan termasuk bangkai tikus yang digantung terbalik. Di sana sedang terjadi wabah mengerikan di mana penduduk desa diserang penyakit misterius. Kedatangan tim jurnal Risa pun langsung disambut dengan usiran. Mereka dilempari dengan batu sembari disuruh pergi agar tidak membawa petaka bagi penduduk desa. Angga menjelaskan pada para penduduk desa jika mereka sedang mencari Aki. Ito sebagai warga asli desa menghampiri tim jurnal Risa dan mengantar mereka untuk menuju ke rumah Aki. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya sampai juga di tempat praktek dukun Aki. Sebuah ritual sihir terus dipanjatkan dengan berbagai mantra dan persembahan darah. Ito, wanita tetua desa menjelaskan jika mereka sedang terkena wabah dan semua orang harus menjalani ritual ruatan agar tidak bertambah korban jiwa. Selama beberapa hari terakhir, desa dilanda kejadian yang tak masuk akal dan mengerikan. Prinsa tertegun melihat anak bayi yang tak henti menangis di sampingnya. Ibu bayi itu sampai ketakutan dan membawa anaknya masuk ke dalam rumah. Mereka kembali berjalan menuju ke rumah Uwasatira. Tempat itu dibiarkan tetap kosong karena tak ada yang berani menempatinya. Mendengar hal itu, Prinsa yang kerasukan arwah Uwa langsung duduk di serambi sambil memainkan rambutnya. Tak berselang lama, Aki menghampiri Prinsa sambil memeriksa kondisi matanya. Aki langsung tahu jika gadis itu sudah kerasukan selama 5 hari. Prinsa diminta duduk di kursi dan Aki mulai membacakan kata kunci yaitu 100 mayat, 200 mayat, 300 mayat. Akhirnya Uwasatira muncul juga dan bernostalgia dengan Aki. Angga menuturkan menurut kakek Aceng, arwah yang merasuki Prinsa bukan Uwasatira. Seorang pria mulai menabuh pahatan kayu. Aki menjelaskan bukan hanya Uwasatira saja yang dijuluki Samek di sana. Wujud gaib dari orang yang mati tak wajar selalu disebut Samek karena arwahnya akan mengganggu yang hidup. Aki memanggil Ito untuk membawa Prinsa masuk ke dalam rumah. Hanya Angga dan satu kameramen yang diperbolehkan masuk untuk mendampingi Prinsa, sementara Bayu dan yang lain menunggu di luar rumah. Angga menunjukkan foto Uwasatira yang ada di rumah itu. Ia masih mengenal mereka, yaitu Mak Eno, Mak Ea, dan neneknya sendiri. Prinsa asik memainkan gerabah sembari tertawa cekikikan. Ia berkata jika dirinya tidak takut dibawa ke kampung halaman. Aki menjelaskan dalam ritual pelepasan Samek, mereka harus membuka gerbang gaib selebar-lebarnya. Saat Samek keluar dari tubuh Prinsa, maka tidak hanya Samek yang bebas, namun benda gaib lain akan berkeliaran mencari tempat bersemayam di aliran darah manusia. Kampung mereka sudah 4 tahun terkena kutukan misterius di mana banyak warga yang mati dengan cara tidak wajar, bahkan tanaman di sawah selalu gagal panen. Arwah warga yang mengganggu akan dijuluki sebagai Samek seperti iblis yang merasuki Prinsa.
Tim jurnalisa menunggu persiapan ritual di desa itu sementara Prinsa dan Bayu istirahat di rumah Aki untuk melakukan ritual nanti malam. Prinsa menangis di pelukan Bayu sementara sang kameramen masih terus merekam di dalam kamar. Prinsa mulai bicara ngelantur dan berkata jika ia ngidam ari-ari bayi. Bali orok. Iblis itu membayangkan menyantap organ tubuh manusia hingga lampu di dalam ruangan padam seketika. Kameramen menyalakan lampu dari kameranya di mana Prinsa menghilang entah kemana. Bayu panik bukan kepalang dan berjalan kian kemari untuk mencari sepupunya sendiri. Nasnya mereka tersesat ke sebuah ruangan gelap dengan lilin merah yang menyala. Bayu panik membuka pintu yang terkunci dari luar. Sang kameramen berusaha merekam seluruh tempat itu, namun si Bayu menghilang secara misterius. Mereka semakin panik dan berjalan menjauhi satu sama lain. Seketika itu, ruangan itu seperti labirin yang berkelok-kelok, bahkan ada toilet duduk di atas meja seketika itu. Kali ini sang kameramen yang mendapat teror pertama kali hingga tiba-tiba ia berlari kencang dan menemukan Bayu yang meringkuk ketakutan. Mereka berdua sudah kembali ke tempat semula, namun kondisi Bayu sudah cemong-cemong. Mereka berusaha keluar dari rumah itu melalui pintu depan yang ternyata sudah terbuka lebar. Pintunya kebuka! Nasnya, pintu rumah itu langsung terkunci begitu si Bayu dan kameramen hendak melewatinya. Tangan Bayu sampai terjepit pintu dan membuatnya berteriak kesakitan. Di waktu yang sama, Aki bersama para warga sudah siap untuk melakukan ritual dan menunggu waktu yang tepat. Ibu bayi yang menangis yang tadi berteriak minta tolong pada Aki karena bayinya menghilang. Tak berselang lama, Bayu ikut berteriak histeris seraya berkata jika Prinsa menghilang. Sebagai kameramen yang mendampingi Bayu di dalam rumah Uwasatira, Niko ikut terjatuh lemas dengan wajah penuh trauma. Bayu dan Niko mengaku sudah melihat Samek di dalam rumah itu. Ito mengajak warga untuk mencari keberadaan Prinsa di tengah sawah. Mereka berbondong-bondong pergi dengan membawa obor dan lentera untuk merenangi sawah yang gelap gulita. Samar-samar mulai terdengar suara rintihan wanita dan Prinsa sudah menjadi orang-orangan sawah dan menculik bayi milik warga desa. Indi merebut bayi itu sementara Prinsa meraung pengen makan. Warga buru-buru menggotong tubuh Prinsa ke tempat ritual untuk memulainya. Ito bersama warga menyiramkan air kembang ke tubuh Prinsa, namun gadis itu memberontak hebat. Mereka terpaksa membungkus tubuh Prinsa menggunakan tikar untuk melemahkan kekuatan gaib dari iblis Samek. Tim jurnal Risa dilarang meliput ritual itu dan harus tetap berada di sangkar apapun yang terjadi. Kamera dibiarkan menyala untuk merekam segala prosesi ritual tersebut. Prinsa diarak keluar dengan keranda seiring sahutan nyanyian mantra pengikat iblis Samek. Aki menjelaskan jika mereka sudah menyiapkan bangkai binatang untuk mengganti persembahan nyawa manusia dengan binatang itu. Meski demikian, keputusan ada di tangan iblis. Mereka yang memilih hendak mengambil binatang atau nyawa manusia. Amit ampun ya para alun, kapara karuhun. Saat ritual dimulai, Aki meminta Uwasatira untuk keluar dari tubuh Prinsa. Ia menegaskan bahwa Uwasatira berdosa karena mendiami raga manusia dan mulutnya bau. Ia memaksa Uwasatira untuk pulang ke alamat alamnya, yaitu alam ketenangan. Uwasatira masih tak mau pergi karena lebih senang tinggal di desa itu dengan banyak api serta bangkai. Aki terpaksa melakukan ritual lebih besar lagi dengan menggunakan api unggun. Nasnya, iblis Samek kian murka dan membuat warga kerasukan massal. Prinsa berusaha melepaskan diri dan merangkak keluar sangkar. Aki meminta warga untuk mengangkat tubuh Prinsa dan dibiarkan berdiri. Ia mengungkapkan bahwa Uwasatira dulu pernah lahir di desa itu, namun kini sudah bukan menjadi tempatnya lagi. Seekor kambing hitam dibawa sebagai persembahan dan disembelih saat itu juga. Darah segar yang mengalir dari kepala kambing dituang masuk ke mulut Prinsa. Tim jurnal Risa mulai panik hendak membantu Prinsa, namun mereka tak bisa berbuat apa-apa. Prinsa menangis memanggil Bayu dan berkata jika dirinya sudah kelelahan. Gadis malang itu merengek minta pulang, namun tiba-tiba
Aki menyiram tubuh Prinsa dengan darah hingga membuat iblis itu semakin memberontak kepanasan. Samek bersumpah akan menjemput jiwa manusia di dalam neraka. Sontak, tim jurnal Risa berlari keluar dari sangkar untuk melindungi Prinsa dari kematian. Warga desa bersama Neti keluar dari rumahnya dengan kondisi kerasukan iblis Samek. Sama seperti Prinsa, ia memohon hendak memakan bayi karena perutnya merasa sangat kelaparan. Wanita itu berlari menuju ke salah satu rumah di mana ada bau tubuh bayi di sana. Tak disangka, Neti dihempas dari atap rumah sampai tubuhnya tertekuk dengan tulang yang mencuat keluar. Aki yang putus asa meminta bantuan pada alam semesta untuk memilih siapa yang harus dijadikan tumbal. Tubuh Neti dipindahkan ke tandu dalam kondisi tak bernyawa. Prinsa masih kerasukan setan dan semakin gembira ria karena berhasil mengelabui manusia. Seketika itu semua cahaya langsung mati termasuk lampu kamera dan api unggun. Rian menyalakan lampu kamera namun tak terlalu terang. Tim jurnal Risa saling membantu satu sama lain dan luar biasa solid tak terpisahkan. Angga menjelaskan apa yang dikatakan oleh Aki di mana saat ritual gerbang gaib akan terbuka lebar. Bayu menangis karena Prinsa dan warga desa menghilang semuanya. Mereka mulai berpencar menjadi dua grup untuk mencari Prinsa lagi dan lagi. Dalam perjalanan mencari Prinsa, semua anggota keluarga Risa Saraswati melihat penampakan mengerikan. Tak disangka Prinsa berada di dalam hutan dalam kondisi mengenaskan. Tim jurnal Risa mengikuti kemana arah gadis itu pergi. Ternyata tim jurnal Risa lari kalang kabut karena ketakutan melihat ritual sekte pemuja iblis Samek. Prinsa kini ditemukan tak berdaya di bawah batu nisan. Prinsa sudah tersadar dari kerasukan setan dan dibawa pergi memasuki desa. Ternyata semua orang di sana terdiam seperti waktu berhenti sejenak. Prinsa didudukan ke dalam keranda hingga ritual kembali menyala. Saat cahaya mati, tim jurnal Risa melalang buana ke alam gaib dan melihat kenyataan di dalam hutan yang menjadi markas dari sekte pemuja iblis Samek. Setelah Prinsa duduk di sana, cahaya kembali menyala dan ritual berlanjut. Aki mengambil gumpalan hitam yang terselip di dalam mulut Prinsa. Ia memasukkan kumpulan itu ke dalam mulut Neti di mana Samek berhasil meninggalkan raga Prinsa. Pemuda yang terkena wabah penyakit itu pun langsung sembuh dan bisa bangkit kembali. Bawa Prinsa balik. Warga berkata jika ritual sudah selesai. Mereka meminta tim jurnal Risa untuk membawa Prinsa kembali pulang ke rumahnya. Risa mengungkapkan jika uas satira berhasil dikeluarkan dari tubuh Prinsa dan mereka diperbolehkan untuk pulang. Upacara ritual masih terus berjalan tanpa diliput oleh media manapun. Risa tak bisa memastikan apakah desa itu berhasil melepas ikatan gaibnya dengan para iblis Samek. Ia selalu merasa bersalah jika menyebut nama Samek secara sembarangan, apalagi pernah membuat orang-orang penasaran dengan eksistensi iblis mengerikan itu. Risa mengakui kejadian Samek adalah yang paling menakutkan dan menyedihkan untuk seluruh anggota tim yang juga merupakan keluarganya sendiri. Setelah kejadian itu, Risa tidak bisa membuat konten karena terlalu stres dan merasa bersalah. Ia berpesan pada para penonton filmnya agar tidak memanggil nama setan yang disebutkan dalam film. Penonton juga dilarang memikirkan nama itu karena mereka benar-benar datang dan mengambil kehidupan manusia. Di saat kamu tidak siap. Di akhir film tertulis bahwa apa yang terjadi di desa Uas Satira adalah di luar kuasa mereka. Bahkan tim jurnal Risa sulit mempercayainya. Namun mereka tetap bersikeras bahwa kejadian itu nyata. Mereka menghimbau pada semua orang agar jangan pernah menyebut nama Samek lagi jika tidak ingin dirasuki seperti Prinsa. Sebagai narasumber, Prinsa meminta maaf pada tim jurnal Risa karena tidak percaya pada kesaktian mereka. Ia berterima kasih karena sudah dibersihkan dari iblis Samek yang merenggut kebahagiaan hidupnya. Ia belajar banyak hal dari kejadian mengerikan itu. Saat kredit berjalan diperlihatkan konten jurnal Risa saat pergi ke kampung halaman neneknya. Risa selalu kerasukan bahkan di dalam mobil dan di tempat lain. Ia mencari makam neneknya untuk mengobrol dengan arwah yang ada di sana. Semua tim jurnal Risa satu persatu kerasukan setan dan film pun berakhir. Walau formatnya seperti dokumenter ala kanal YouTube jurnal Risa, kisahnya tetaplah fiktif. Terlepas dari hal tersebut, film ini mengangkat konflik yang lekat dengan kanal YouTube-nya sendiri, yaitu teror entitas Samek yang namanya dilarang disebut jika tidak ingin diganggu.
Selain jumpscare yang repetitif, Rizal Montovani selaku sutradara berhasil membangun tensi menegangkan di hampir setiap adegan. Hal ini terwujud berkat scoring mencekam khas film horor, yaitu filmnya berkonsep mockumentary. Sayangnya, Rizal lebih banyak beraksi di dalam film dan menyerahkan urusan gaib pada anggota tim lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.